Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Video kali ini gue mau ngebahas tentang 5 jalur mandiri masuk PTN tanpa uang pangkal. Buat kamu para pejuang kuliah tahun ini, apalagi yang mengincar kampus negeri, pasti tahu lah ya, ada 3 jalur masuk kampus negeri yang bisa kalian perjuangin, yaitu SNMPTN atau jalur rapot undangan, UTBK SBMPTN jalur ujian tulis, dan jalur mandiri yang modelnya bisa berbeda-beda setiap tahun. Kadang bisa ujian tulis, kadang bisa pakai rapot aja, dan kadang juga bisa pakai nilai UTBK SBMPTN. Nah, buat kamu yang udah gagal nih di SNMPTN dan UTBK SBMPTN, jalan satu-satunya ya berjuang lagi di jalur mandiri. Tapi jalur ini terkadang identik dengan jalurnya orang-orang kaya, dimana jika kamu diterima di jalur ini, kamu akan dikenakan biaya uang pangkal atau biaya SPI sebutannya, sumbangan pengembangan institusi, yang jumlahnya cukup besar, dari puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Apalagi uang ini harus dibayarkan secara sekaligus ketika kalian awal masuk. Cukup memberatkan kan? Yang niatnya mau mengembangkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, akhirnya malah memberatkan orang tua gara-gara biaya pendidikan yang gak masuk di akal. Nah, tapi tenang aja guys, Republika Mahasiswa udah ngerangkumnya nih. Beberapa kampus negeri yang jalur mandirinya tidak mengenakan uang pangkal, atau bisa dibilang kalau kalian masuk ke sini sama dilihat seperti masuk jalur umum. Tentunya dengan biaya pendidikan yang lebih bersahabat ya. Kira-kira apa aja? Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah like video ini dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya, biar gue semangat terus buat konten-konten kayak gini. Let's go! Nomor 1 ada Universitas Gadjah Mada atau UGM yang ada di Yogyakarta. Kalau ngomongin kampus yang satu ini udah pasti deh sebagai kampus yang biayanya paling bersahabat. Namanya juga kampus kerakyatan gitu loh. UGM mempunyai jalur mandiri bernama UTUL UGM yang biasanya diselenggarakan setiap tahun dengan tes tulisnya. Buat kamu yang ingin ikutan UTUL UGM, kamu harus menyiapkan uang sebesar 250 ribuan. Ya sekitaran segitulah untuk biaya pendaftarannya, gak akan lebih dari itu. Di jalur UTUL UGM ini memberikan kesempatan buat kamu para siswa SMA sederajat untuk bisa berkuliah di Universitas Gadjah Mada selain melalui jalur SNMPTN atau UTBK SBMPTN selagi masa 3 tahun periode angkatanmu ya. Jadi buat kamu lulusan 2021, kamu bisa juga ikutan 2022 dan 2023 UTUL UGM-nya. Di sini kalian bisa memilih diploma 4 sebagai sarjana terapan ataupun sarjana 1 teoritis di seluruh jurusan yang ada di UGM. Nah, untuk biayanya sendiri di UGM sangat istimewa nih guys, dimana kalian diterima di jalur mandiri akan disamakan dengan anak-anak yang diterima SNMPTN dan juga UTBK SBMPTN yang hanya berkewajiban membayar UKT saja atau uang kuliah tunggal yang nantinya akan dikelompokkan lagi berdasarkan kemampuan orang tua kalian. Pastinya udah gak ada tuh yang namanya uang pangkal selagi yang kamu pilih adalah jenjang sarjana 1 dan bukan kelas internasional. Untuk pengelompokan uang kuliah tunggal di UGM sendiri sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat lengkapnya tuh, yang nantinya disesuaikan lagi sama kemampuan orang tua kalian masuk dalam kelompok UKT berapa. Worth it kan masuk UGM? Makanya dipersiapkan dan belajar dengan giat, karena UTUL UGM merupakan salah satu jalur mandiri tersulit yang ada di Indonesia. Nomor 2 ada Universitas Indonesia. Nah, kampus yang memiliki jalur mandiri tanpa uang pangkal selanjutnya adalah UI yang berada di Depok bersebelahan dengan Jakarta Selatan guys. UI memiliki jalur mandiri bernama SIMAK UI atau Seleksi Masuk Universitas Indonesia, di mana biasanya SIMAK UI diselenggarakan setiap tahun dengan tes tulisnya yang hampir sama seperti model UTUL UGM. Untuk biaya pendaftaran SIMAK UI sendiri agak lebih mahal nih daripada UTUL UGM, yaitu sebagai berikut. Nah, perlu kalian garis bawahi, untuk jalur mandiri Universitas Indonesia, pengelompokan biaya pendidikannya bukan ditentukan berdasarkan jalur masuknya, melainkan berdasarkan program pendidikan yang diambil. Kalau kamu diterima jalur SIMAK UI program pendidikan reguler, otomatis kamu juga nggak akan dikenakan uang pangkal. karena kamu akan disamakan dengan anak-anak yang lulus jalur SNMPTN dan UTBK SBMPTN
yaitu S1 reguler. Beda cerita jika kamu diterima di jalur Mandiri UI untuk program pendidikan vokasi, S1 paralel ataupun S1 kelas internasional. Nah, kalau ini kamu akan dikenakan uang pangkal atau SPI tadi. Jadi pastikan kamu mendaftar jalur SIMA UI yang berprogram pendidikan reguler ya. Jadi pastikan kamu mendaftar jalur SIMA UI yang berprogram pendidikan S1 reguler ya. Untuk pengelompokan biaya kuliah S1 reguler di Universitas Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu biaya operasional pendidikan berkeadilan atau BOPB yang rinciannya sebagai berikut. Untuk kamu yang masih keterbatasan dalam pembiayaan pendidikan. Dan yang kedua ada biaya operasional pendidikan pilihan atau BOPP yang rinciannya sebagai berikut. Untuk kamu yang memiliki kemampuan finansial lebih. Gimana? Masih worth it banget kan? Ya iyalah, namanya juga jalur mandiri yang cukup sulit dan bergengsi di Indonesia. Makanya belajar guys dan persiapkan dari jauh-jauh hari. Nomor 3 ada Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang ada di Jakarta lah ya pastinya. Jalur mandiri UNJ disebut juga PENMABA, yaitu sejenis ujian tulis. Biaya pendaftaran yang harus kalian siapkan untuk mengikuti PENMABA atau jalur mandiri UNJ yaitu sebagai berikut. Nah, kalau kalian sudah diterima di jalur mandiri UNJ ini, kalian diwajibkan membayarkan uang kuliah tunggal atau UKT. Ditambah juga biaya pengembangan universitas atau BPU. Loh, kok ada BPU? Bukannya itu uang pangkal juga ya? Eits, tenang dulu. Jadi, uang pangkal versi Universitas Negeri Jakarta ini hanya untuk sebagian jurusan aja. Sebagian jurusan lainnya itu nggak ada. Atau kalian bisa memilih biaya pengembangan universitas atau uang pangkalnya tadi sebesar 0 rupiah. Dengan beberapa syarat tentunya. Hehehe. Untuk detailnya, kalian bisa melihat data berikut. Ini untuk pengelompokan besaran UKT-nya yang disesuaikan berdasarkan jurusan atau program studi. Dan ini pengelompokan biaya pengembangan universitas atau uang pangkalnya. Nah, udah lihat kan data-datanya? Jadi nggak semua kena uang pangkal. Ada beberapa jurusan yang bisa memilih uang pangkal 0. Ada beberapa jurusan yang mengenakan uang pangkal minimal 5 juta. Jadi perhatiin pemilihan jurusan kalian ya. Hehehe. Gimana? Jalur mandiri UNJ masih lumayan worth it lah ya. Walau ada syarat-syaratnya. Hahaha. Nomor 4 ada Universitas Islam Negeri atau UIN. Ya pokoknya Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia lah ya. Tapi di sini gue nyontohinnya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Biar lu pada gampang pahamnya. Memiliki jalur mandiri yang bernama SPMB yang biasanya sejenis ujian tulis gitu. Dan kalau nggak salah ada bahasa Arabnya yang gue nggak terlalu jago waktu itu. Hehehe. Dan buat kalian yang mau ikut jalur mandiri UIN ini atau SPMB, kalian harus menyiapkan uang pendaftaran sebesar sebagai berikut. Sesuai dengan hukum Islam yang dipegang semua kampus UIN, di mana tidak ada riba-riba klub. Hehe, bercanda. Ya pokoknya di mana dalam pemungutan biaya itu harus clear dan jelas tata caranya. Mahasiswa hanya dibebankan satu macam biaya, yakni UKT yang dibayarkan per semester. Keputusan ini berdasarkan Menteri Agama nomor 151 tahun 2019 menegaskan bahwa perguruan tinggi keagamaan negeri dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lainnya selain UKT dari mahasiswa baru, program diploma,
maupun program sarjana. Biaya kuliah atau UKT Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu dibagi menjadi 7 kelompok UKT guys. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan registrasi dan mengisi formulir uang kuliah tunggal, yang dimana data tersebut akan menjadi dasar penentuan kelompok UKT. Nah tapi nih ya, buat kalian yang diterima jalur mandiri, biasanya sih langsung dikenakan kelompok UKT yang paling besar. Untuk informasi lebih lengkapnya tentang pengelompokan UKT-nya, kalian bisa ngecek website resmi dari masing-masing kampus UIN. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan ada info yang masih salah-salah, kalian bisa bantu perbaikin di kolom komentar ya. Nomor 5, ada Universitas Sriwijaya atau Unsri yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Memiliki jalur mandiri yang bernama USMB, Ujian Saringan Masuk Bersama, dengan model ujian tulis, yang dimana sebenarnya USMB ini tidak hanya untuk Universitas Sriwijaya aja, tetapi di dalamnya ada juga universitas-universitas lain yang tergabung dalam seleksi USMB ini. Biaya untuk mengikuti USMB yaitu sebagai berikut. Buat kamu yang udah keterima di jalur mandiri USMB ke Universitas Sriwijaya, dipastikan kalian tidak akan dikenakan uang pangkal, terkecuali kalian memilih jurusan kedokteran yang memiliki dana BOP atau sejenis uang pangkal gitu yang sebesar 200 juta rupiah. Jadi sebenarnya tenang aja selagi kalian nggak memilih kedokteran Unsri. Hehehe. Tetapi buat kamu yang masuk jalur mandiri nggak bisa tuh melakukan penyesuaian UKT kelompok 1 sampai dengan 8, karena kalian yang diterima jalur mandiri akan otomatis ditetapkan UKT kelompok tertinggi. Untuk jelasnya kalian bisa lihat data berikut yang gue ambil dari webnya. Ini untuk penyesuaian kelompok UKT, dan ini untuk UKT jalur mandirinya. Nah, gimana? Emang sih nggak ada uang pangkal, tapi kok langsung dapat UKT gede ya? Hehehe. Ya, itu sih kebijakan kampusnya ya. Nah, oke, jadi itu beberapa jalur mandiri kampus negeri yang tidak mengenakan uang pangkal kepada mahasiswa barunya. Sebenarnya sih gue masih tahu beberapa lagi, tapi biar video ini nggak kepanjangan, gue ringkas aja sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat tuh. Oh iya, sekali lagi gue menekankan bahwa untuk kalian memastikan data yang gue sebutkan barusan, kalian bisa mengunjungi web resmi masing-masing kampus ya. Karena data dari jalur mandiri sendiri, setiap kampus kadang berubah-ubah setiap tahunnya. Dan buat kalian yang tahu kampus mana lagi yang nggak mengenakan uang pangkal, kalian bisa nih tambahin di kolom komentar. Please banget ini mah, pokoknya supaya bisa ngebantu para pejuang PTN lainnya. Oh iya, mungkin dari kalian juga ada yang nanya, emang segede apa sih uang pangkal itu sampai harus bener-bener perhatiin dan nonton konten ini. Sebagai gambarannya, bersumber dari Instagram @infomasukptn, gue kasih beberapa contoh uang pangkal universitas yang terkenal di Indonesia. Ini dia datanya. Nah oke, segitu aja dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sukses masuk kampus negeri impian kalian ya. Bye!